Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Pada kesempatan ini kita akan mendengar tentang cerita kehidupan yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Benarkah Orang Baik Sering Mengalami Hal Buruk? Dengarkan kisahnya sampai akhir supaya makna dari cerita ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Pada suatu waktu di sebuah desa yang tentram, yang terletak di sebuah lereng gunung, hiduplah seorang sesepuh tua bijaksana yang bernama Mbah Markus. Dan penduduk desa sangat mengaguminya. Tidak hanya karena dedikasinya untuk desa tersebut, tetapi juga karena ketenangannya yang teguh dalam menghadapi cobaan hidup. Suatu hari, ada seorang pemuda yang sedang menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Pemuda ini bernama Tanto. Dia mendekati Mbah Markus dengan hati yang berat. Tanto berkata, "Mbah Markus, mengapa hal buruk sering terjadi pada orang baik? Ini terasa tidak adil sepertinya." Kemudian Mbah Markus dengan tersenyum lembut mengajak Tanto untuk duduk di sampingnya. Kemudian Mbah Markus berujar, "Bayangkan sungai yang mengalir melalui desa kita. Sungai ini berkelok-kelok melalui ladang dan juga hutan, kadang mengalir deras dengan kekuatan yang besar dan kadang mengalir dengan lembut. Keadaan perjalanan sungai bertemu dengan banyak batu-batuan dan juga banyak rintangan membentuk jalur-jalurnya." Tanto, sang pemuda ini, mendengarkan cerita Mbah Markus dengan seksama, dan Tanto mengangguk-angguk tertarik dengan cerita dari Mbah Markus. Kemudian Mbah Markus melanjutkan perkataannya. "Kehidupan juga seperti sungai itu, Tanto. Bergerak sepanjang jalurnya, mengalami momen gejolak dan juga momen ketenangan. Seperti aliran sungai dipengaruhi oleh beratnya medan yang dihadapi, demikian juga dengan kehidupan kita dibentuk oleh keadaan yang kita hadapi. Namun Tanto, anakku, mengertilah, terkadang hal buruk terjadi pada orang baik bukanlah sebagai hukuman." Kemudian Tanto memotong pembicaraan itu. "Lalu mengapa orang baik harus menderita?" Mbah Markus mengangguk dengan penuh pemikiran, kemudian menunjuk pohon mangga yang ada di depan rumah sambil berkata, "Lihatlah pohon mangga itu. Di musim semi ia memberi kita keteduhan dengan daun dan dahannya yang lebat, dan di musim panas ia menawarkan buahnya yang manis. Namun bahkan pohon itu juga menghadapi badai dan cuaca buruk. Ketahanan dan kekuatannya lah yang memungkinkannya untuk memberikan kita buah mangga yang manis. Demikian juga dengan orang baik, mungkin akan menghadapi kesulitan, tetapi bukan sebagai hukuman, namun itu sebagai peluang untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, seperti tantangan sungai yang membentuk jalur-jalurnya. Sungai yang membawa air kehidupan juga menghadapi banyak tantangan. Kesulitan dalam hidup membentuk karakter kita dan memberi kita kesempatan untuk memperkuat mental dan pemikiran kita. Demikian kata Mbah Markus kepada pemuda yang bernama Tanto. Dan Tanto merenungkan kata-kata bijak dari
Mbah Markus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun hidup menjadi orang baik itu akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan yang tidak mudah, tapi janganlah kita jemu-jemu untuk terus berbuat kebaikan. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus mendorong orang Kristen untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Paulus mengingatkan bahwa perbuatan baik akan membuahkan hasil pada waktunya. Perbuatan baik adalah tindakan yang didasarkan pada kasih dan pada kebaikan. Perbuatan baik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menolong orang lain yang membutuhkan bantuan, berbagi dengan orang yang kurang mampu, dan melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Kita dapat memberikan perhatian, memberikan nasihat, atau memberikan kasih kita kepada banyak orang. Ada banyak alasan mengapa kita harus berbuat baik. Yang pertama, perbuatan baik adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan jika kita mengasihi Tuhan, kita akan berbuat baik kepada sesama kita. Sesungguhnya perbuatan baik adalah buah yang manis dari iman kita kepada Tuhan. Melalui perbuatan baik, kita tidak hanya menunjukkan kasih kita kepada Allah, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain dan bagi lingkungan dimanapun kita berada. Marilah kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran, dalam kasih, sehingga hidup kita menjadi berbuah kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, perbuatan baik dapat membawa dampak positif bagi orang lain. Perbuatan baik dapat membuat orang lain merasa bahagia, merasa dihargai, merasa dicintai. Perbuatan baik adalah cerminan kasih Allah yang bekerja dalam hidup kita. Dengan berbuat baik, kita tidak hanya menolong orang lain, tetapi juga membawa damai, membawa sukacita dalam hidup kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita terus berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Ya saudaraku, memang berbuat baik itu tidak selalu mudah dilakukan, akan ada banyak tantangan. Ada kalanya kemudian kita merasa lelah dan kita menjadi tidak termotivasi untuk berbuat baik. Namun kita harus ingat bahwa perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik, buah-buah kehidupan yang manis bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita pada waktunya nanti. Jika kita tidak menjadi lemah dan terus berbuat baik, kita akan menuai kebaikan di masa depan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami datang kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk janganlah jemu-jemu berbuat baik. Engkau mengingatkan kami bahwa apabila kami menabur kebaikan, maka kami akan menuai kebaikan pula. Tuhan, kami menyadari bahwa berbuat baik itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kami merasa lelah, bosan, atau bahkan tidak yakin apakah perbuatan baik kami akan membuahkan hasil yang baik pula. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa perbuatan baik itu penting untuk dilakukan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kami sendiri. Ketika kami berbuat baik, kami menunjukkan kasih dan kemurahan hati-Mu kepada banyak orang. Kami juga
menumbuhkan kasih dan kemurahan hati dalam diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu berbuat baik. Berikan kami kekuatan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Bahkan di saat-saat yang sulit sekalipun, kami akan terus berbuat baik. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, agar perbuatan baik kami menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya perbuatan baik kami dapat membawa sukacita, harapan, dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, hal ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.